Hai, halo Tribuners, kembali dalam program Tribun News on Cam, dan kali ini saya Ruth Aurora memiliki kesempatan emas nih untuk ngobrol-ngobrol bareng sutradara film terviral masa kini. Dan udah ketahuan juga di judul, kita langsung aja sapa Wahyu Agung Prasetyo. Mana tepuk tangannya? Halo, selamat Sama-sama aku sore. mau ucapin selamat dulu nih buat Mas Wahyu dan juga seluruh tim ya yang udah terlibat, karena film Tilik ini bisa sesukses ini, bahkan bisa jadi trending dan juga viral di mana-mana. Dan Terima aku kasih mau banyak. dari seluruh pertanyaan yang udah aku sampai ini, yang bakalan aku sampai ini Mas Wahyu, ini pertanyaan agak basi, tapi aku mau tanya gimana sih perasaan Mas Wahyu setelah film garapannya bisa sesukses ini, bahkan penontonnya di YouTube udah mencapai 5 juta lebih. Boleh dong diceritain? Oke, jawabannya singkat, simpel sih, speechless gitu. Karena sebenarnya nggak menyangka bakalan sebesar ini gitu responnya. Karena ya kita punya ekspektasi buat yang nonton bakal banyak, tapi tidak sebegininya, semasif ini sebenarnya. Jadi aku bersama tim ngerasa ya Allah bersyukur banget gitu, dan ini kan momentumnya mungkin jarang atau bahkan belum pernah ya film pendek bisa sebegininya gitu. Yep. Bahkan sampai sekarang di sosial media jadi bahan diskusi sana sini, dan itu cukup membanggakan perfilman pendek Indonesia sih. Lalu, ini kan salah satu pemeran yang ada di film Tilik ini yang bernama Siti Fauzia ya, yang memerankan sebagai Butejo ini viral juga dan sangat-sangat bahkan dicintai oleh para netizen ya, dicintai dan mungkin juga dibenci karena perkataannya yang sungguh menancap. Nah, sempat dengar-dengar nih kalau Mas Wahyu ini awalnya nggak yakin nih sama Mbak Siti Fauzia bisa memerankan peran Butejo dengan baik, sehingga diadakan casting kembali. Nah, itu kira-kira apa sih Mas yang bikin nggak yakin gitu? Sebenarnya bukan casting kembali, karena waktu kita casting itu semua tokoh yang main karakter berempat ini itu kami coba memerankan jadi karakter A, karakter B, karakter C, dan karakter D gitu. Jadi waktu itu bukannya ragu, cuman aku mau make sure gitu. Cuman waktu itu aku kan nggak mau gegabah juga gitu. Cuma waktu itu produserku Ellen udah, ini Butejo, ini tuh yang Butejo. Akhirnya casting itu sebenarnya buat make sure, buat iya apa enggak ya dia jadi Butejo secara di depan frame gitu. Dan akhirnya benar, aku mengamini omongan dari Ellen selaku produser, dan ya akhirnya Butejo lah yang jadi Mbak Ozi lah yang jadi Butejo, karena sebelumnya itu justru bayanganku Mbak Ozi ini jadi Yuning waktu itu, cuman enggak ternyata. Oke, lalu berapa lama sih Mas waktu untuk proses pembuatan film Tilik ini dari keseluruhannya? Mungkin dari castingnya, terus jadi readingnya, dan yang lain-lain. Kalau dari awal banget itu mungkin 7-8 bulan kali ya, dari proses pertama banget sampai akhir. Karena kan sebenarnya film Tili ini lahir karena disupport sama Dinas Kebudayaan DIY kan. Ada program namanya Dana Istimewa, dan akhirnya disitulah film Tili bisa disupport full dan kita melahirkan film ini. Kurang lebih segitulah. Kalau tadi kita udah dengar juga ya kalau Mas Wahyu ini tuh memiliki pertimbangan sendiri-sendiri untuk bisa menjadikan seseorang menjalankan peran yang ada di film Tilik ini. Nah, gimana sih caranya Mas Wahyu, cara khususnya Mas Ayu selaku sutradara untuk bisa memilih talent yang tepat memerankan peran yang ada di film Tilik tersebut? Ya kalau dibilang cara khusus mungkin setiap film beda-beda caranya ya, treatmentnya beda-beda. Cuman waktu di Tili ini kasusnya waktu itu sebenarnya ketika aku dan produser membaca naskah draft satunya, kami sudah langsung punya list ini yang akan main siapa aja gitu. Dan akhirnya aku dan produser diskusi sama tim yang lain juga. Akhirnya ya sudah, kita langsung memutuskan untuk ya mereka berempat itu yang akan main. Dan karena sebelumnya kan kami udah tahu dan udah ngelihat track recordnya mereka bermain film tuh, entah itu di film pendek, entah itu di layar lebar, entah itu di FTV. Jadi
kami udah semacam yakin dan ya ini yang harus main waktu itu gitu. Boleh dong Mas diceritain satu-satu di mana sih Mas Wahyu dan juga Mbak Ellen bisa menemukan tokoh-tokoh yang pada akhirnya memerankan Butejo, Dian dan juga Yuning itu di mana aja? Ya sebenarnya di Jogja dan dari relasi ya karena ya itu tadi karena kita udah nonton film-filmnya mereka sebelumnya, jadi ya untuk mengakses mereka tidak terlalu sulit karena beberapa pemain juga aku sama teman-teman juga udah cukup akrab, udah cukup kenal, jadi ya tinggal sekadar nge-WhatsApp, ya Mbak gini ya akhirnya jadilah kita ketemu Dan ini aku juga penasaran sih Mas, di film-film yang udah disutradarai oleh Mas Wahyu ini, dari Anak Lanang dan juga Tilik, Mas Wahyu ini selalu memilih set di sebuah alat transportasi. Itu ada alasan tersendiri kah atau terinspirasi dari manakah? Ya kalau dibilang selalu nggak juga Mbak karena baru 2 film itu kan, maksudnya film-film sebelumnya juga enggak kan. Dan kebetulan ya kalau Anak Lanang justru cerita pertama yang masuk ke aku karena itu film tugas akhir temanku kan. Ceritanya langsung di setnya tuh langsung kendaraan pulang sekolah dan spesifik becak waktu itu. Jadi ya langsung becak. Nah kalau Tile beda lagi karena kenapa akhirnya jadi truk dan jadi road movie. Karena waktu itu kita memang mengadaptasi dari realita aslinya kejadian bahwa ada tilian itu di desa di daerah Bantul sana dan mungkin di penjuru Indonesia di desa-desa masih ada kayak gitu, mungkin di Solo juga masih ada mungkin. Jadi memang untuk penempatan setnya yang untuk film Tilik ini memang sudah ada di skrip kah atau Sudah. Sudah ada di skrip ya. Sejak ide cerita awal muncul tuh bahkan sudah ini bakalan naik truk karena kita benar-benar adaptasinya dari itu tadi tradisinya mereka tilian karena pertama kali idenya muncul dari itu tradisi tilian itu. Ya, oke, terima kasih banyak Mas Wahyu Juga. Agung Prasetyo untuk waktunya dari seluruh kesibukannya menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Tribuners di sini. Thank you Mas Wahyu.